Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kalayan Gusti Allah hidayah inayah rahmat anjeunna urang ditepangkeun deui dina majelis anu mulia insyaallah, majelis anu ngundang malaikat ngalungsirkeun rahmat Allah dihujanan ku pahala anjeunna oge disebat-sebat ka makhluk nu aya di sagedeungan anjeun. Kitu dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa salamina istiqomah kanggo cakal paduh kana tungtenan Allah oge satia kana amanat oge janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanggo ngamulamanti ayat-ayat anjeunna, ngamulamanti syariat anjeunna dugi ka dintenan kiamat. Kamari parantos dijelaskeun bagian awal bubuka tina serat An-Nisa 81 anu ngagambarkeun ka urang sadaya kumaha jembarna kalimah-kalimah Al-Qur'an, sesegna kalimah-kalimah Al-Qur'an. Jadi setiap kecap kagungan karakter anu kalintang pisan jembarna eta margina riungan sapertos kieu kalintang pisan priyogena, kalintang pisan pentingna jalaran naon, jalaran teu tiasa mempelajari Al-Qur'an kalayan sederhana tangtos kedah seueur sumberna, kedah seueur marojina oge seueur guru urang sadaya. Guru urang sadaya dina saat ieu aya Kajabi Syekh Asarawi anu nyerat kanggo urang sadaya penjelasan-penjelasan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kamari dua kecap anu parantos di bejar biaskeun maknana sateacan mapadinan makna keseluruhan nyaeta kecap barozu sareng kecap bayyata yubayyitu tabyid. Ternyata hartosna kalintang pisan legana tapi kalintang pisan mintankeun karakter seorang atau satu kelompok. Kecap baroju sanes sakadar misah keluar tapi cek bahasa urang marupina langkung tepat ngajengkat keluar dengan niat yang tidak baik. Kemudian bayyata yubayyitu seakar kata sareng baitun teh bumi, bata ya butuh tidur malam, eta lengkapna tidur malam. Berarti bayyata teh perilaku pikeun ngadama siasat pada waktu malam yang penuh dengan rahasia, penuh dengan muslihat. Itu gambaran antebna kecap baroja sareng bayyata. Maka sabada urang sadiparenan uninga ngeunaan makna sapertos kitu, maka ngamanan ayat anu bade diuningakeun ayeuna serat An-Nisa 81 kadah dina makna sapertos kitu. Jadi punya kasimbolanna nggambarkeun sikap kamunafikan gitu. Kecap baroja kaluar jami munafik tina kelompok. Kemudian bayyata badamina merembukna ada merencana orang-orang munafik tabayyata yang penuh dengan misteri, penuh dengan rahasia. Tanda kecap bata teh ya tidur malam, rahasia, kemudian penuh tipu muslihat. Lah kitu gambaranana. Mangga ayeuna lesan alhamdulillah diteraskeun panca ngabahas ayat ieu sasarangan sareng Ustaz Akmal. Anjeunna bade mangmaoskeun kanggo urang sadaya oge mangnerjemahkeun oge maos penjelasan Syekh Asarawi ngeunaan nu dipimaksud
Oke, tinasa paragraf lebihna simkuring bade maparinan aksentuasi na. Mangga dihaturanan ka Ustaz Akmal kanggo ngaoskeun ayatna oge engke maos langsung sarana oge terjemah. Mangga dihaturanan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaquluna ta'atun fa idza barzu min 'indika bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'rid 'anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Wa yaquluna, mereka berkata, ta'atun, taat, fa idza barazu, maka apabila keluar dengan niatan jelek, min indika, dari sisimu, bayyata ta'ifatum minhum, sebagian kelompok dari mereka bersiasat ghairal ladzi taqul, yang berbeda dari apa yang mereka katakan. Wallahu yaktubu, dan Allah mencatat, ma yubayyitun, apa yang mereka siasatkan. Fa'arid, maka berpalinglah, anhum, dari mereka, wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah. Wa kafa, dan cukuplah, billahi Allah, wakila, sebagai pembela. Lanjut paragraf ketiga. Wa yaquluna ta'atun, mereka berkata akan taat. Fa idza barazu, maka apabila mereka keluar dengan tadi niatan yang jelek, min indika, dari sisimu, bayyata ta'ifatun, mereka bayyata ta'ifatun minhum, sekelompok dari mereka bersiasat ghairal ladzi taqul, yang berbeda dari apa yang mereka katakan. Ai ialah innahum, sesungguhnya mereka, idza ma kharaju, apabila mereka keluar, yubayyitu, mereka bersiasat, amron, suatu perkara, ghairal ladzi taqul, yang berbeda dengan yang mereka katakan. Fahum, maka mereka, yu'linuna ta'ata, menampakkan ketaatannya, bil lisani, dengan lisan. Bainama, dalam keadaan seperti itu, yakunu sulukuhum, keadaan langkah-langkah mereka, alal aksi min dzalika, sebaliknya dari hal itu. Janten perkataan sareng perbuatan teh bertolak belakang. Fasulukuhum, maka langkah-langkah mereka, huwa ialah al-isyan, kemaksiatan, atau ta'atun, taat, dalam tanda petik, ghairal ladzi taquluha, yang berbeda dari apa yang mereka katakan. Jadi taat dalam tanda petik. Fa in qulta, kalau engkau katakan, if'alu, lakukanlah, falan yaf'alu, maka mereka tidak akan lakukan. Wa in qulta, dan kalau engkau katakan, la taf'alu, jangan engkau perbuat, fahum yaf'aluna, maka mereka melakukannya. Aksa ma ta'muru bihi, sebaliknya dari apa yang engkau perintahkan atas mereka. Innahum, sesungguhnya mereka, yuti'una, mengikuti, ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, wa syayatinahum, dan syaitan-syaitan mereka. Jangan digambarkan potret anu kada diwaspadai tu urang sadaya sakumaha anu dipayunan ku Rasulullah sallallahu alaihi
Wassalam. Jangan aya jalmi anu nampi tapi palsu gitu. Ka Rasul teh aya anu nolak eta mah sakinten ieu mah wajahna nampi tapi saleresna nolak. Sabab nampina taatna sakadar dina lisan. Tapi perilakunya berbeda tina nu diomongkeunana. Jadi seperti gambaran boleh jadi ya istimewa kanggo orang sadaya teh. Banyak perilaku orang sekarang seperti itu. Sen ka kiri, mengkoana ka kanan gitu kan. Banyak orang perilaku seperti itu. Ngomong anak kieu tapi pagaweana beda. Malahan akhirnya orang teh nyimpulkeun lamun ungeuk teh gideg teh manehna mah. Lamun gideg teh ungeuk teh mun dibantah teh nya eta teh itu. Jadi kadang nganggo logika terbalik. Mayuna jami-jami sapertos kitu mah. Namai Quran nyarioskeun ka pungkur, nyarioskeun bakal datang nyanitakeun ayeuna. Saya jami-jami sapertos kitu. Ngomongna mah halus nya adina omonganna mah taat dina ucapan tapi perilakuna berbeda. Nu akhirna urang tiasa nyimpulkeun keur tipe model kitu mah nya teh henteu teh nya. Mun ngabantah teh bener eta teh. Kada nanti urang mandang arah seperti kitu. Seolah-olah kenyataan. Orang-orang banyak yang seperti itu. Tadi digambarkan setiap tindakan kamuflase gitu. Itulah mesti kehati-hatian orang sadaya dina menjalani dakwah terutama oleh kehidupan orang sadaya margi salamina Quran maparinan gambaran karakter manusia anu bakal aya di tiap zaman gitu. Sampai kanggo zaman Nabi wae. Eta margina Quran teu nganggo identitas lengkap. Pandes tanggal loma lengkap sakira-kira nganggo bin. Tapi tidak semua nabi disebut namanya saja. Semua orang disebut namanya saja kecuali dua, Isa bin Maryam dan Maryam binti Imran, cuma dua yang pakai penjelasan lengkap. Nah, margina sabun eta mau berulang. Kejadian Isa tidak akan berulang, kejadian Maryam tidak akan berulang. Tapi kejadian yang terjadi pada Ibrahim, yang terjadi pada Musa, yang terjadi pada Abu Lahab, yang terjadi pada Muhammad, tipe-tipe orang akan berulang-ulang. Kata margina orang sering terpesona, Allahok. Nah asa maca potret ayeuna gitu pedang nyatakeun baheula. Nyatakeun baheula itulah mukjizat Allah Subhanahu wa taala anu ajeuna uninga ti awal dugi ka akhir. Dipentokeun ka urang sadaya kenyataan-kenyataan nu perlu diwaspadai, kumaha urang mawaspadayina tah sakoma Allah ngawulang ka Rasul. Urang kada sapertos padamalan Rasul diulang ku Allah Subhanahu wa taala menghadapi kenyataan karakter orang-orang seperti itu. Dan taat dina lisan, tapi perilaku nyata bedana gitu. Perilaku sangat bertentangan dengan ucapan. Itulah orang-orang yang berbahaya. Henteu na teh nya na teh henteu. Mun ungeuk teh gideg teh, lamun gideg teh ungeuk teh. Mun dibantah teh bener eta. Seperti itu situasi sareng keayaan di payunan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangga Ustaz diteraskeun. Wa yaquluna, mereka berkata ta'atun, taat. Fa idza baraju, maka apabila keluar min indika, dari sisimu, bayyata ta'ifatun minhum, sekelompok dari mereka bersiasat ghairal ladzi taqul, yang berbeda dari apa yang mereka katakan. Yakni yaitu qalat ta'ifatun, berkata sebagian dari mereka, sekelompok dari mereka, amrona, urusan kami, wa sya'nana, dan keadaan kami, ta'atan, taat, lima taqul, atas apa yang engkau katakan. Aw ata'naka ta'atan, kami taat kepadamu benar-benar taat.
walakinnahum akan tetapi mereka yubayyituna bersiasat ghairu ma taqul yang berbeda dari apa yang mereka katakan. Fahum idzan maka mereka dengan demikian ala maksiatin sedang berbuat maksiat. Wallahu yaktubu dan Allah mencatat ma yubayyitun apa yang mereka siasatkan. Wa subhanahu dan Allah subhanahu wa ta'ala yaktubu mencatat natijata ilmihi hasil kemahatauannya. Wa jaa bi kalimatin dan datang dengan kalimat yaktubu hatta ya'lamu sehingga mereka tahu an af'alahum musajjalatun mereka tahu apa yang mereka katakan yang tercatat terekam alaihim atas mereka bihaitsu dari sisi yastati'una mereka akan mampu inda ardi kitabihim ketika disodorkan kitab mereka atas mereka an yaqra'u untuk mereka baca an yaqra'u untuk mereka baca ma kutiba fihi apa yang ditulis padanya. Falau lam yakun dan kalau tidak falau lam yakun maktuban dan kalau belum ditulis faqad yaqulun maka pasti mereka berkata pasti mereka mengatakan la tidak lam yahdus tidak pernah terjadi itu tidak terjadi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhdharu diberi peringatan min hadhihi taifati dari sekelompok ini li'annaha karena ia satu sabitu akan mengganggu akan menggagalkan amro dakwati urusan dakwah. Lidzalika dengan demikian yuwadhihul haqqu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innaka sesungguhnya kamu lan tunsara tidak akan ditolong biman ursilta oleh orang yang diutus atas mereka ilaihim atas mereka wa innama tunsaru biman arsalaka sesungguhnya engkau ditolong disebabkan yang mengutusmu. Fa iyyaka an yanala dzalika maka hati-hatilah kamu mengenai itu min azimatika dari harapan besarmu dari azammu aw yathbutuha nahwa da'wati atau kalau tidak begitu akan gagallah urusan dakwah itu. Fa'idha maka apabila hadatha terjadi min ta'ifati minhum hadha dari sekelompok mereka itu fa'arid anhum maka berpalinglah dari mereka ai la tukhatibhum atau jangan berbincang dengan mereka fi amrin tentang urusan min hadzal umur dari urusan-urusan ini. Wada'ahum tinggalkanlah mereka wada'al intiqamili meninggalkan sebagai balasan dariku li'annani karena sesungguhnya aku sa'ansuruka akan menolongmu ala rabmi min mukhalifatihim laka dari sisi penyangkalan mereka atasmu. Jadi Allah akan menolong justru sebab karena mereka melakukan seperti itu. Watajih dan pas fokuslah ila amrillah kepada perintah Allah alladzi arsalaka yang mengutusmu. Setelah digambarkan perilakunya bahkan ditegaskan kembali bahwa ucapannya sangat meyakinkan
atau naka ta'atan, seperti akan benar-benar taat. Aku akan benar-benar taat penuh ketaatan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ternyata tindakannya berbeda, kalau ternyata langkah-langkahnya bertentangan dengan yang diucapkan, jangan diharap, jangan diharap, jangan punya harapan atas mereka. Lepaskanlah, amputasi, gitu. Karena dalam masa seperti itu, antara omongan manis mulut, tapi tindakannya berbeda, tong diharap, gitu. Fa'arid, berpalinglah, untuk lebar, amputasi lah. Kadang-kadang kita kan penuh pertimbangan. Jelema teh hese ngumpulkeun hiji penese terus gitu. Kalau ada orang yang jelas seperti itu, berpalinglah. Biarkanlah. Bahkan tadi digambarkan tong dituluykeun ngobrol ge, tong diwaler, tong ditanggapi, antep we gitu. Kabdi bade taat, sabener-bener taat, tapi perilakuna nyimpang, tapi antep we gitu. Tong dicandak badami deui, tong dicanak deui berbincang. Kenapa tidak bisa diharapkan ketika orang tadi itu ya omongan seperti itu tapi tindakan berbeda, omongannya manis tapi perilakunya pahit, itu jangan diharapkan. Biarkan saja, amputasi lah itu, potong saja, tidak usah khawatir. Kenapa? Nah, disana wallahu yaktubu ma yubayyituna, ke Allah yang mencatat, samakeun ke Allah. Allah bakal mencatat tindakan dan perilaku mereka. Kemudian dijelaskan kenapa dia ditulis, Allah menulis, kata. Itu menurut ilmu Allah. Allah menulis apa yang mereka lakukan. Kenapa? Karena nanti pada akhir kehidupan mereka harus membaca apa yang mereka lakukan. Itu maksudnya tertulis. Iqra kitabaka, kata itu kafa binafsika. Setiap orang dikasih buku masing-masing yang sudah tercatat semuanya. Ada yang tidak tertulis, mereka akan membantah. Lam yahdus, tidak terjadi. Begitu kuring mah pasti bakal begitu. Sebenarnya kata-kata yaktubu maksudnya itu, bahwa mereka amalnya akan tercatat. Dan ketika pada hari kiamat mereka baca sendiri, kafa binafsika, cukup untukmu. Setiap orang akan membaca kitab masing-masing, termasuk orang-orang yang barusan disambarkan. Mereka bertindak mendua, ucapan yang bertentangan dengan tindakan. Setiap tindakan penuh muslihat, tipu daya, biarkan saya, lepaskan, tong lebar, kaluareun dina rombongan gitu. Kenapa? Sangkakeun ku Allah, kayak Allah dicatat, kalau ditulis amal mereka tercatat. Apa gambarannya? Ketika pada hari kiamat mereka tidak akan bisa membantah. Kenapa? Sudah ada tercatat dalam kitab amal mereka. Iqra kitabaka kafa binafsika. Semua orang punya catatan masing-masing, dibaca masing-masing dan tidak bisa dibantah. Jadi kata kuncinya jangan harap gitu. Orang-orang seperti itu akan memberikan keuntungan. Ridhokeun, lepaskeun, tong lebar. Kenapa? Sangakeun ke Allah Subhanahu wa taala, kita lepaskan dia demi kita percaya kepada Allah. Percaya kadinya, percaya ke Allah, karena begitu. Menurut dia percaya ke Allah, tang percaya kadinya. Kenapa? Allah sudah isyaratkan bahwa akan ada orang-orang seperti itu. Mangga urang lajengkeun, mangga diteraskeun. Wa na'lamu, dan kita ketahui, annal maslahata, bahwasanya kemaslahatan fi kulli risalati, dalam setiap risalah, innama takunu, hanyalah ada, inda man arsala, pada yang mengutus, walakin, akan tetapi, al mursala ilaihi, yang diutus kepadanya, qad tata'ibuhu da'watul jadidatu, yang diutus kepadanya akan mengikuti, akan
akan disibukkan dakwah yang baru atau cari objek dakwah yang baru. Li'annaha, karena ia satukhrijuhu, akan mengeluarkannya an hawa'i nafsihi, dari hawa nafsunya, wa mustalzamatu toishihi, dan memastikan kegagalannya. Falladhi, maka apabila arsalaka, mengutusmu ya Muhammad, wahai Muhammad, wa dominu, ialah yang menjamin laka, atasmu, fi an tanjaha da'wataka, yang akan menjamin atasmu untuk suksesnya keberhasilan dakwahmu. Gambaran ulah diharap teh yakin Allah nu bakal nulungan, bukan orang-orang yang seperti itu nu bakal nulungan orang. Jadi keberhasilan dakwah kata kuncinya di Allah, bukan orang yang objek dakwah. Jangan terlalu berharap terhadap objek dakwah dalam artian mendukung dakwah. Ketika terjadi perilaku orang seperti itu, tong lebar saya lepaskan, biarkan. Dalam artian apa? Kita lebih percaya janji Allah tibatan janji mereka. Kadang-kadang kita lebar, perlu jumlah dan sebagainya. Maka kata kuncinya percaya ke Allah. Kenapa? Yang akan menolong kita bukan mereka, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah memberikan petunjuk, lakukan, tawakal kepada Allah. Maka dilanjutkan Ustaz. Fa'rid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Fa'rid anhum, maka berpalinglah dari mereka, wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah, wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai pembela. Limadza, kenapa? Lianna, karena alladzina, orang-orang yu'minuna, beriman, bika, kepadamu, mahdudul qudrati, terbatas kemampuannya, wa mahdudul hailati, dan terbatas upayanya, wa mahdudul iddati, dan terbatas jumlahnya. Walakin, akan tetapi, alladzi arsalaka, yang mengutusmu, yastati'u, mampu, an yaj'ala, menjadikan, min iddati husumika, dari jumlah musuh-musuhmu, wa min uddati husumika, dan dari persiapan musuh-musuhmu, junudan, jadi tentara laka bagimu, wa yansuruka, dan menolongmu, min haitsu, dari sisi la tahtasibu, yang tidak engkau perhitungkan. Jadi Allah akan menolong dari apa yang tidak engkau perhitungkan. Walidzalika, dengan demikian, fal haqqu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bada'a, memulai, qadiyatal islami, perkembangan Islam, wa kanal mu'minu biha qillatan, dan keadaan orang-orang mukmin dengannya qillatan, sedikit. Falau ja'alahum kasratan, dan kalaulah menjadikan mereka banyak, Allah menjadikan mereka banyak, laqalu, mereka berkata, kasratun law ijtama'at ala zulmin lanajahat, kalau banyak berkumpul, walaupun berkumpul dalam kezaliman akan menang. Walakin, akan tetapi, indama takunu, akan tetapi ketika keadaan takunu qillatun wa tanjahu, keadaan sedikit dia menang. Fahadza fa'lun thayyibun, maka ini adalah optimisme yang baik. Wa yashiru ala, dan menginsyaratkan
ala annaka bahwasanya engkau lasta mansuron tidak ditolong bihaulai oleh mereka wa innama dan sesungguhnya anta mansuru bimadadillahi hanya saja engkau ditolong oleh keluasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menganjurkan Rasulullah dalam hal ini saya tawakal menghadapi hal-hal seperti itu, walaupun boleh jadi ada kekhawatiran. Kenapa? Karena dengan mengeluarkan mereka jumlah kita berkurang. Padahal waktu iman sekalian tadi digambarkan perjuangan kebenaran di awal selamanya begitu. Di awal orang-orang yang benar itu sedikit. Untuk apa? Untuk meyakinkan kita bahwa Allah lah yang memberikan kemenangan, bukan jumlah. Kenapa? Kalau jumlah memberi kemenangan, nanti ada logika yang sebaliknya. Kadoliman ge bakal menang lamun loba mah. Kan tidak seperti itu. Kalau jumlah yang menentukan, tentu saja bukan Islam saja. Orang kafir pun banyak akan menjamin kemenangan buat mereka. Maka logika itu harus dihilangkan dari pikiran kita bahwa yang banyak akan menang dalam kebenaran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan bahwa yang membuat kita menang, yang membuat kita sukses Allah, bukan karena banyaknya. Kenapa? Karena banyak sangat menipu. Banyak kadang-kadang akan meninak bobokan kita. Bapak-bapak secara demografis umat Islam kumaha? Kadang-kadang kita tertipu dengan jumlah, sehingga kita seringkali meragukan Allah. Kalau kita sedikit, bagaimana mungkin kita menang, kan begitu. Padahal tadi digambarkan sengaja Allah seperti itu. Kenapa? Karena ukuran kebenaran adalah pada kebenaran, bukan dalam jumlah banyak sedikit. Mun urang can menang teh can bener. Begitu. Kalau kita sekalian mengukur kita belum menang, bukan karena kita belum banyak, bukan, karena kita belum benar. Ja'al haqqu wa jahaqal batilu. Kebenaran datang, maka kebatilan akan lenyap. Itu jaminan Allah. Benar can lenyap wae berarti orang can bener. Mun bener jeung salah pasti bener menang. Mun hiji kelompok jeung kelompok lila wae bertempur uban-uban berarti dua-duanya tidak benar. Kalau satu benar satu salah pasti yang benar menang. Tapi kalau ulang-ulang ngayai berarti can bener duanana batil lawan batil, maka terjadi seperti itu. Kalau hak lawan batil, hak akan menang, batal akan kalah. Lamun teu menang-menang berarti batil lawan batil itu. Itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Bani Israil kalau tidak salah itu. Ya al-haqqu wa jahaqa batil. Kalau kebenaran datang, hak datang, maka batal akan kalah. Gandingan orang can menang wae nya urang can hak, can bener. Kita belum pantas menang gitu. Kita belum pantas menang. Bagaimana caranya? Tingkatkan kualitas sampai kita pantas menang. Itu kita akui. Seringkali kita tergoda dengan materi, tergoda dengan kedudukan, tergoda dengan jumlah. Sebetulnya itu yang menyebabkan perjuangan tidak menang. Kenapa? Ketika ditempelkan kepentingan, ditempelkan fasilitas, tidak ada jaminan sebanyak apapun kita kalau berangkat dari kepentingan. Cuma dengan ikhlas, tawakal,
yakin kepada Allah. Itu yang akan memberi kemenangan walaupun pahit, tapi insya Allah mulia dan pahalanya besar. Dibanding dengan sikap yang tidak konsisten, luak lieu, luak leo, itu tidak akan menjamin kebenaran. Jadi lamun orang can menang lantaran can pantas menang. Karena kita belum memantaskan diri untuk menang. Kita seringkali terganggu dengan penampilan dan pencitraan dia. Ayo nggak bagi duit, oh bagus, padahal lain nggak bagi itu berbarang penta. Nyebut taat teh keur maksiat kan begitu tadi, taat tapi maksiat. Kemudian berbuat baik padahal sedang membelenggu kita. Bapak-bapak mun urang cadekan yang bantuan teh keur dibere, keur dirampas. Mun urang menang bantuan tino dolim, urang ka ditulungan, ka dicilakakeun. Kita sedang diberi atau sedang dibelenggu. Waktu iman sekalian, demikian barangkali ayat yang ke-81 surat An-Nisa ini menggambarkan satu karakter yang harus kita waspadai sehingga Sorowi lantip jagoan sudah mati awal kene. Narjemahkeunana ulah deet gitu kan. Naon ai baroju teh, naon ai bayata teh. Bayata ju bayatu tabiatan ya naon. Panjang lalakona. Kenapa? Karena tadi ini adalah perilaku yang harus diamati, kemudian diwaspadai. Kenapa? Karena menipu. Mereka mengatakan taat pada sedang maksiat. Mereka memberi pada sedang meminta. Mereka taat pada sedang menolak. Mereka mengucapkan cinta pada hatinya sedang membenci kita. Mereka memberi pada kita, dia sedang membelenggu kita. Itulah perilaku orang-orang munafik. Mereka ada dalam kelompok yang menerima abdi taat sarua penyariosna kitu. Nu nolak mah enteng, da sidik nolak. Teu nyebutkeun taat tapi dina hate bersiasat. Kan itu sangat berbahaya. Itu yang Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW supaya beliau tawakal menghadapi tantangan, tapi yakin, optimislah. Optimis yang baik jadi dikatakan ketika yakin kita kepada pertolongan Allah. Tidak optimisme di jumlah, tapi optimisme di benar. Karena kebenarannya akan menang. Ada kata kita belum menang berarti kita belum pantas menang. Lantaran kita belum mencapai kualitas hak yang sebenarnya, yang sepantasnya mendapat pertolongan Allah. Kalau kebenaran datang, bata pasti kalah. Ketika belum terjadi, berarti yang bertempur bata dengan bata. Kalau bata dengan hak, pasti hak menang. Kalau tidak menang, berarti bata dengan bata. Mun sida elekeun teh bata jeung batal. Lawan yang satu menang satu kalah, maka itu adalah. Terima kasih hatur nuhun ka Ustaz Akmal. Mudah-mudahan urang sadaya dipadinan ka pancagan mana, dipadinan katawakalan ke Allah. Kita sekedar berusaha. Kita tidak punya jaminan untuk mendapatkan kemenangan dan kesuksesan kecuali ketika kita berpegang teguh kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak mudah. Kenapa? Kita sedang hidup di dunia. Tentu saja keduniaan sangat memberatkan kita. Karena kita di dunia, tentu saja keduniaan yang akan memberatkan kita. Karena itu pertimbangan kadang-kadang jadi tidak konsekuen karena keyakinannya yang kurang. Atau nuhun kasadayana terutama simpulin berkali-kali ngaharep yang perjuangan program memahami Al-Quran, mendalami Al-Quran itu sangat penting sehingga kita ada jaminan mendapatkan jaminan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulia memang tapi tidak mudah.
Mudah-mudahan semuanya bisa selamanya istiqomah, dan saya mengharap tampil para pemuda untuk melanjutkan acara ini sampai batas kemampuan kita dan dilanjutkan untuk generasi yang berikutnya, karena ini amanat Rasulullah SAW. Dalam perjuangan selamanya harus ada orang-orang yang membela Allah, membela kebenaran dan bertahan dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sudah wafat, beliau menyerahkan semua tanggung jawab dakwah itu kepada kita sekalian dan generasi-generasi berikutnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.